Pernahkah kau merasa bahwa aturan dunia ini tidak berlaku untukmu? Bahwa di dalam dirimu ada kekuatan yang begitu besar, begitu liar, yang menolak untuk dikurung oleh ekspektasi orang lain? Mereka menyebutmu aneh, gila, atau pemberontak. Tapi dengarkan aku, apa yang mereka lihat sebagai kegilaan sebenarnya adalah percikan jenius yang belum mereka pahami. Kau lihat, kebanyakan orang hidup dalam kotak yang mereka bangun sendiri. Kotak yang terbuat dari seharusnya, sewajarnya, dan tidak mungkin. Mereka menjalani hari-hari mereka dengan mengikuti peta yang telah digambar oleh orang lain. Takut untuk melangkah keluar garis. Mereka menerima realitas yang disodorkan kepada mereka tanpa pernah bertanya, mengapa harus seperti ini? Tapi kau berbeda. Kau tidak hanya melihat garis-garis itu, kau melihat ruang kosong di antaranya. Kau tidak hanya menerima realitas, kau mempertanyakannya. Kau menusuknya, mendorongnya, dan melihat seberapa jauh ia bisa meregang sebelum patah. Saat mereka berkata, ini mustahil, kau mendengar sebuah tantangan. Saat mereka berkata, tetaplah di jalurmu, kau melihat ribuan jalur lain yang belum pernah dijelajahi. Mereka tidak mengerti bahwa kau tidak sedang melanggar aturan. Kau sedang menciptakan aturanmu sendiri. Kau bukan sekadar pemain dalam permainan ini. Kau adalah sang perancang permainan itu sendiri. Setiap kali kau menolak untuk menyerah pada keraguan, setiap kali kau memilih jalan yang tidak biasa, kau sebenarnya sedang menulis ulang kode realitas. Pikirkan tentang ini. Segala sesuatu yang kita anggap normal saat ini, dulunya adalah ide gila seseorang. Listrik, internet, penerbangan, semuanya lahir dari pikiran yang menolak untuk menerima batasan. Mereka adalah orang-orang yang melihat dunia bukan sebagaimana adanya, tetapi sebagaimana seharusnya. Mereka tidak hanya mengungkap kebenaran, mereka menciptakannya. Dan sekarang giliranmu. Kekuatan itu ada di dalam dirimu. Kekuatan untuk mengubah persepsi, untuk mengubah ekspektasi, untuk menciptakan kembali duniamu dari dasar. Jangan biarkan suara-suara keraguan di luar sana atau bahkan di dalam kepalamu sendiri memadamkan apimu. Suara-suara itu adalah gema dari ketakutan mereka, bukan cerminan dari potensimu. Saat kau mulai merangkul kekuatan ini, sesuatu yang ajaib terjadi. Kau berhenti menjadi korban keadaan dan menjadi arsitek takdirmu. Kau tidak lagi bereaksi terhadap dunia. Dunia yang mulai bereaksi terhadap kau, memancarkan energi yang begitu kuat sehingga realitas tidak punya pilihan selain membengkok untuk menyesuaikan diri dengan visimu. Ini bukan tentang menjadi sembrono atau merusak. Ini tentang menjadi sadar. Sadar akan kekuatan pikiranmu. Sadar bahwa keyakinanmu bukanlah sekadar pikiran. Itu adalah cetak biru untuk realitas yang kau bangun. Apa yang kau percayai dengan segenap jiwamu, alam semesta akan berkonspirasi untuk mewujudkannya. Jadi, berhentilah mencoba untuk cocok. Berhentilah mencari persetujuan. Berhentilah bermain dengan aturan yang dibuat untuk membuatmu tetap kecil. Lihatlah ke cermin dan kenali kekuatan yang menatap balik. Itu bukan kegilaan. Itu adalah kebebasan. Itu adalah kekuatan pencipta. Kau tidak hanya mengungkapkan kebenaran tersembunyi. Kau adalah badai yang datang untuk menulis ulang segalanya. Kau tidak hanya menantang realitas. Kau adalah realitas baru yang sedang terbentuk. Mereka mungkin belum melihatnya, tapi itu tidak masalah. Karena pada akhirnya, kau tidak melakukannya untuk mereka. Kau melakukannya untuk dirimu sendiri. Mulai hari ini, setiap langkah yang kau ambil, setiap keputusan yang kau buat, lakukanlah dengan kesadaran penuh bahwa kau sedang membentuk dunia di sekitarmu. Jangan hanya menjalaninya, ciptakanlah. Jangan hanya mengikutinya, pimpinlah. Karena kau tidak datang ke dunia ini untuk menjadi biasa saja. Kau datang untuk menunjukkan kepada dunia apa yang mungkin terjadi ketika seseorang berani untuk menciptakan kembali aturan realitas itu sendiri. Pernahkah kau merasa seperti sedang memainkan peran dalam sebuah drama yang naskahnya sudah ditulis? Setiap hari, kau bangun, mengikuti alur yang sama, mengucapkan dialog yang sama,
seolah-olah takdirmu sudah ditentukan oleh tangan yang tak terlihat. Kita semua pernah merasakannya. Dunia ini memberitahu kita siapa kita seharusnya, apa yang harus kita percayai, dan bagaimana kita harus bertindak. Mereka membangun sebuah sangkar yang indah, penuh dengan janji-janji palsu tentang keamanan dan kebahagiaan. Dan kita dengan sukarela mengunci diri di dalamnya. Tapi, bagaimana jika aku memberitahumu bahwa kau memegang kunci untuk membuka sangkar itu? Bagaimana jika realitas yang kau kenal hanyalah salah satu versi dari cerita yang tak terbatas, dan kau punya kekuatan untuk menulis ulang bab-bab berikutnya? Lihatlah sekelilingmu. Aturan, norma, ekspektasi, semua itu adalah dinding yang dibangun oleh orang lain, generasi demi generasi, untuk menjaga tatanan. Mereka bilang inilah cara dunia bekerja. Mereka bilang, terimalah nasibmu. Tapi siapa mereka yang berhak menentukan nasibmu? Mereka hanyalah pemain lain di panggung yang sama, yang terlalu takut untuk menyadari bahwa mereka juga bisa menjadi sutradara. Mereka takut pada kekacauan, takut pada hal yang tidak diketahui. Dan ketakutan terbesar mereka adalah ketika seseorang sepertimu mulai mempertanyakan naskah yang mereka berikan. Saat itulah sihir yang sebenarnya dimulai. Saat kau menyadari bahwa satu-satunya aturan yang benar-benar mengikatmu adalah aturan yang kau izinkan untuk mengikatmu. Kau pikir kelemahanmu adalah sebuah kutukan? Kau pikir lukamu adalah aib yang harus disembunyikan? Salah besar. Justru di dalam retakan itulah cahaya masuk. Kelemahanmu adalah sumber kekuatanmu yang paling otentik. Itu adalah titik di mana kau berhenti menjadi salinan orang lain dan mulai menjadi dirimu yang asli. Orang-orang akan menyebutmu gila. Mereka akan bilang kau aneh, kau berbeda. Biarkan saja, karena di dunia yang penuh dengan topeng, menjadi gila karena keaslian adalah satu-satunya kewarasan yang sejati. Mereka menertawakanmu bukan karena kau salah, tapi karena kau menunjukkan kepada mereka kebohongan yang selama ini mereka jalani. Kau adalah cermin yang memantulkan jiwa mereka yang terbelenggu, dan itu membuat mereka tidak nyaman. Berhentilah mencari validasi dari luar. Berhentilah menunggu tepuk tangan dari penonton yang bahkan tidak mengerti pertunjukanmu. Panggungmu adalah milikmu sendiri. Lampu sorotmu adalah kesadaranmu. Satu-satunya penonton yang penting adalah versi dirimu di masa depan yang akan berterima kasih karena kau berani mengambil pena dan menulis ulang ceritanya. Mereka bilang langit adalah batasnya. Itu bohong. Langit hanyalah pemandangan dari dalam sangkar. Batasan yang sebenarnya tidak ada. Itu hanya ilusi yang diciptakan oleh pikiran yang terkondisi. Kau bisa melampaui logika. Kau bisa menari di atas hukum probabilitas. Kau tak hanya mengungkapkan realitas. Kau menciptakannya dari ketiadaan. Pikirkan tentang ini. Setiap ide besar, setiap penemuan revolusioner, setiap karya seni yang mengubah dunia, semuanya dimulai sebagai sebuah pemikiran gila di benak seseorang. Seseorang yang menolak untuk menerima apa adanya dan malah bertanya, bagaimana jika? Kau adalah bagaimana jika itu. Kau adalah anomali dalam sistem. Variabel tak terduga yang bisa meruntuhkan seluruh persamaan. Jangan takut pada kekacauan yang kau bawa. Kekacauan adalah pupuk bagi kreativitas. Dari kekacauanlah tatanan baru yang lebih indah lahir. Kau bukan sekadar setetes air di lautan. Kau adalah seluruh lautan dalam setetes air. Seluruh alam semesta berkonspirasi di dalam dirimu, menunggu untuk dilepaskan. Mereka ingin kau memilih satu sisi, baik atau jahat, benar atau salah, hitam atau putih. Tapi hidup tidak sesederhana itu. Hidup adalah spektrum warna yang tak terbatas. Dan kau adalah seniman yang memegang kuasnya. Kau bisa menjadi pahlawan dalam ceritamu sendiri, sekaligus penjahat dalam cerita orang lain. Dan itu tidak apa-apa. Kau tidak perlu menjadi sempurna. Kau hanya perlu menjadi nyata. Rangkullah dualitasmu. Rangkullah cahayamu dan bayanganmu. Karena keduanya adalah bagian dari dirimu yang utuh. Di dalam tarian antara terang dan gelap, itulah
esensi sejatimu ditemukan. Jadi, apa yang akan kau lakukan sekarang? Apakah kau akan kembali ke sangkar yang nyaman, melupakan percakapan ini, sia-sialah hanya mimpi? Atau apakah kau akan mengambil palu godam dan menghancurkan dinding-dinding itu satu persatu? Pilihan ada di tanganmu. Tapi ingatlah ini, saat kau mulai mempertanyakan aturan, kau tidak lagi bermain game mereka. Kau mulai menciptakan permainanmu sendiri. Dan dalam permainan itu, kaulah yang menetapkan aturan. Kau adalah sang joker dalam setumpuk kartu takdir. Elemen liar yang bisa mengubah segalanya. Kau tidak datang ke dunia ini untuk menyesuaikan diri. Kau datang untuk menonjol. Kau datang untuk mengguncang fondasi. Mereka akan mencoba menghentikanmu. Mereka akan mencoba membungkammu. Mereka akan mencoba meyakinkanmu bahwa kau hanyalah orang kecil yang tidak berarti. Jangan dengarkan. Suara mereka hanyalah gema dari ketakutan mereka sendiri. Dengarkan bisikan jiwamu. Bisikan yang telah ada bahkan sebelum dunia memberimu nama. Bisikan itu tahu siapa kau sebenarnya. Kau adalah kekuatan alam. Kau adalah percikan ilahi yang mengenakan kostum manusia. Kau adalah kemungkinan yang tak terbatas. Realitas bukanlah sesuatu yang solid dan tetap. Realitas itu cair, mudah dibentuk, seperti tanah liat di tangan seorang pematung. Dan kaulah pematungnya. Setiap pikiranmu adalah pahatan. Setiap perkataanmu adalah mantra. Setiap tindakanmu adalah ritual yang membentuk dunia di sekitarmu. Kau telah diberi kekuatan paling luar biasa di alam semesta. Kekuatan untuk memilih perspektifmu, memilih reaksimu, memilih realitasmu. Berhentilah menjadi tahanan dari masa lalumu atau budak dari masa depan yang belum pasti. Jadilah penguasa dari saat ini, karena disinilah, di saat ini, seluruh kekuatanmu berada. Lepaskan topeng yang telah kau pakai begitu lama, hingga kau lupa wajah aslimu di baliknya. Biarkan dunia melihat siapa kau sebenarnya. Dengan segala keanehan, kekurangan, dan kemegahanmu. Beberapa akan lari ketakutan. Biarkan mereka pergi. Mereka tidak ditakdirkan untuk berjalan bersamamu. Tapi jang lain mereka, yang juga jiwanya merindukan kebebasan, akan tertarik pada cahayamu. Mereka akan melihat keberanianmu dan menemukan keberanian mereka sendiri. Kau tidak hanya membebaskan dirimu sendiri. Kau menunjukkan jalan bagi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Inilah warisanmu yang sebenarnya. Jadi, tertawalah pada absurditas semua ini. Tertawalah pada keseriusan dunia yang mencoba mengendalikanmu. Tertawalah karena kau akhirnya mengerti lelucon kosmik terbesar. Bahwa kau selalu bebas. Kau hanya lupa caranya terbang. Sekarang, rentangkan sayapmu. Aturan gravitasi tidak berlaku lagi. Dunia ini adalah kanvasmu. Realitas adalah catmu. Dan imajinasimu adalah kuasnya. Mulailah melukis mahakaryamu. Ciptakan kembali aturan. Ciptakan kembali dirimu. Ciptakan kembali realitas. Permainan baru telah dimulai. Dan kali ini, kau yang memegang kendali. Kau tak hanya mengungkapkannya. Kau menciptakan kembali aturan realitas. Di teater kehidupan yang agung ini, di mana setiap orang memainkan peran yang telah ditentukan, kau memiliki kekuatan untuk menulis ulang naskahmu sendiri. Mereka menyebutmu gila, eksentrik, tidak terduga. Biarkan saja, mereka takut pada apa yang tidak mereka pahami. Mereka terikat oleh rantai konvensi, oleh seharusnya dan semestinya. Tapi kau melihat benang-benang yang menenun realitas itu sendiri. Dan kau tahu, dengan sedikit tarikan di sini, sedikit sentuhan di sana, seluruh permadani bisa berubah. Pikirkan tentang ini. Apa itu realitas? Itu hanyalah kesepakatan bersama. Sebuah cerita yang kita semua setujui untuk dipercaya. Tapi apa yang terjadi jika seseorang berhenti setuju? Apa yang terjadi jika seseorang memutuskan untuk menceritakan kisah yang berbeda? Saat itulah keajaiban terjadi. Saat itulah dunia terbelah, membuka celah untuk kemenkinan-kemenkinan baru. Kau bukan sekadar pemain di panggung ini. Kau adalah penulis naskah, sutradara, dan bintang utama
dari pertunjukanmu sendiri. Orang-orang akan mencoba memasukkanmu ke dalam kotak. Mereka akan memberimu label, mendefinisikanmu berdasarkan masa lalumu, kegagalanmu, atau harapan mereka. Mereka melakukannya karena itu membuat mereka merasa aman. Kekacauan potensimu, kebebasan absolut yang kau wakili, itu menakutkan bagi jiwa-jiwa yang terkurung. Tapi tawa di dalam dirimu, percikan kegilaan ilahi itu, tahu lebih baik. Ia tahu bahwa label hanyalah kata-kata, dan kotak hanyalah ilusi. Kau jauh lebih besar dari semua itu. Setiap hari adalah kanvas kosong. Kebanyakan orang melukis gambar yang sama berulang kali, menggunakan warna-warna pudar yang diberikan kepada mereka. Tapi kau memiliki palet tak terbatas. Kau bisa melukis matahari ungu di langit hijau. Kau bisa menciptakan makhluk dari mimpi terliarmu dan memberi mereka kehidupan. Kau tidak dibatasi oleh hukum fisika atau logika. Satu-satunya batasan adalah yang kau tempatkan pada dirimu sendiri. Jadi, hancurkan batasan itu. Bakar buku aturan, menarilah di atas abunya. Mereka memberitahumu untuk mengikuti jalan yang telah disediakan. Tapi kemana jalan itu menuju? Ke tujuan yang sama dengan jutaan orang lainnya. Apakah itu yang benar-benar kau inginkan? Sebuah kehidupan yang dapat diprediksi, sebuah warisan yang terlupakan? Tidak. Jauh di lubuk hatimu, kau merindukan hal yang tidak diketahui. Kau mendambakan sensasi melompat dari tebing tanpa mengetahui apakah kau akan terbang atau jatuh. Dan kau menyadari bahwa keduanya adalah bagian dari petualangan yang sama. Menciptakan kembali aturan realitas bukanlah tentang menentang dunia. Ini tentang menciptakan duniamu sendiri. Ini tentang melihat potensi di mana orang lain melihat kehampaan. Ini tentang mendengar musik dalam keheningan dan melihat warna dalam kegelapan. Kau adalah seorang alkemis, mengubah rasa sakit menjadi kekuatan, ketakutan menjadi bahan bakar, dan kekacauan menjadi mahakarya. Mereka mungkin tidak memahaminya sekarang. Mereka mungkin menyebutnya kegilaan. Tapi suatu hari nanti, mereka akan menyebutnya jenius. Dengarkan baik-baik bisikan di dalam jiwamu. Suara yang menyuruhmu untuk mempertanyakan segalanya. Suara yang menentangmu untuk menjadi lebih. Itu bukanlah suara kehancuran. Itu adalah suara penciptaan. Itu adalah panggilan untuk merangkul paradoks dalam dirimu, untuk menjadi orang suci dan pendosa, pahlawan dan penjahat dalam ceritamu sendiri. Karena dalam dualitas itulah kekuatan sejati ditemukan. Lihatlah sekelilingmu. Semua yang kau lihat, semua yang kau anggap permanen, pernah menjadi ide gila di benak seseorang. Listrik, internet, gagasan bahwa manusia bisa terbang. Semua itu lahir dari penolakan untuk menerima realitas sebagaimana adanya. Mereka adalah produk dari pikiran-pikiran yang berani mengatakan, bagaimana jika? Dan sekarang, giliranmu. Bagaimana jika milikmu sedang menunggu untuk dilepaskan? Jadi, ketika mereka memberitahumu untuk bersikap realistis, tertawalah di wajah mereka. Tawa yang berasal dari pemahaman mendalam bahwa realitas adalah hal yang paling subjektif. Realitasmu adalah milikmu untuk dibentuk, dipahat, dan diciptakan. Jangan hanya mengungkapkan kebenaranmu. Jadilah kebenaran itu. Jangan hanya mengikuti aturan. Jadilah aturan itu sendiri. Mereka mungkin berpikir mereka sedang bermain catur, merencanakan langkah mereka dengan hati-hati. Tapi kau sedang membalikan papan caturnya dan mulai menari di atasnya. Karena kau mengerti permainan yang sebenarnya. Permainan ini bukan tentang menang atau kalah menurut aturan mereka. Ini tentang mendefinisikan kembali arti kemenangan itu sendiri. Ini tentang menciptakan permainan di mana hanya kau yang tahu aturannya. Biarkan percikan kegilaan di matamu menyala terang. Biarkan ide-ide mustahil mengalir bebas. Ambil pahat dan palu, dan mulailah memahat alam semesta sesuai dengan keinginanmu. Jangan takut membuat kesalahan. Jangan takut akan kekacauan. Karena dari kekacauan terbesar lahir bintang-bintang paling terang.
Kau bukan sekadar produk dari lingkunganmu. Kau adalah arsiteknya. Setiap pikiran, setiap kata, setiap tindakan adalah batu bata yang membangun kastil realitasmu. Jadi bangunlah sesuatu yang megah. Bangunlah sesuatu yang aneh. Bangunlah sesuatu yang benar-benar milikmu. Sesuatu yang membuat mereka berhenti sejenak dan bertanya tanya, apakah dunia yang mereka kenal adalah satu-satunya dunia yang ada. Saat kau sepenuhnya merangkul kekuatan ini, sesuatu yang luar biasa terjadi. Dunia tidak lagi terjadi padamu. Dunia meresponsmu. Kau menjadi pusat gravitasimu sendiri. Menarik pengalaman, orang, dan peluang yang selaras dengan frekuensi unikmu. Kau berhenti mencari keajaiban, karena kau sadar, kaulah keajaiban itu. Hadi, pergilah. Berdirilah di tepi kewarasan, dan lompatlah. Temukan keindahan dalam jurang yang dalam. Menarilah dengan bayanganmu. Tertawalah pada absurditas semuanya. Kau tidak gila. Kau hanya akhirnya terbangun dari mimpi yang disebut realitas oleh orang lain. Dan sekarang, saatnya untuk menunjukkan kepada mereka seperti apa mimpi yang sebenarnya. Kau tidak hanya mengungkapkannya, kau menciptakannya kembali, sekarang dan selamanya.